Nah, terakhir kita membahas integral lipat memakai koordinat polar, tapi baru daerahnya berbentuk persegi panjang polar. Persegi panjang polar itu yang gimana? Yang bentuknya seperti ini nih, terakhir soal ini. Himpunan R, theta, jadi ininya dinyatakan dalam R dan theta koordinatnya. R-nya batasnya konstanta, batas bawah dan batas atasnya. Theta-nya juga batasnya konstanta, gitu ya. Oke, coba saya review sedikit ya, takutnya lupa daerah seperti ini. Kalau udah ingat dan ini diulang ya nggak apa-apa, supaya lebih ingat saja. Jadi daerah persegi panjang polar adalah bentuknya nggak kayak persegi panjang di Kartesian ya, bentuknya lengkungan. Jadi kalau kita gambar bentuknya adalah sebagai berikut. R-nya antara 1 dan 3. Gambar dulu R sama dengan 1. R sama dengan 1 itu lingkaran jari-jari 1. Ini R sama dengan 1 ya. Nah, itu. Kemudian R sama dengan 3 itu lingkaran jari-jari 3. Ini R sama dengan 3. Min 3. Min 3. Jadi kalau dilihat ini saja, daerahnya adalah yang ada di antara dua lingkaran itu ya. Daerah ini yang saya garis-garis. Termasuk batasnya karena sama dengannya ikut. Kemudian theta sama dengan 0. Theta sama dengan 0 tuh ya sudutnya 0, jadi kita tarik ini dari pusat koordinat, sudutnya 0 ya, sumbu polar atau sumbu X positif. Ini theta sama dengan 0. Theta sama pi per 4 sama dengan pi per 4 itu ini ya. Sudutnya pi per 4, 45 derajat. Nah, di antaranya adalah ini. Yang di antara kedua. Ya. Jadi, yang memenuhi semua ini, R-nya yaitu yang ada garis hitam ini tadi, dan ada yang biru. Jadi, persegi panjang polarnya seperti ini. Gitu ya. Oke. Sorry. Kok masuk ke dalam? Ini tadi harus lebih besar 1 jari-jarinya. Oke, itu adalah persegi panjang polar itu seperti itu, busur seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan meningkat ke daerah R sederhana dan theta sederhana. Apa itu? Coba saya akan crop aja supaya saya bisa mencoret-coret. Ini daerah R sederhana. Nah, oh ya, sebelum itu saya lupa tadi. Jadi untuk daerah persegi panjang polar, maka integral lipat atas daerah, katakan ini daerahnya apa tadi? R ya. R F X Y dA itu nanti kita nyatakan R-nya dalam polar. Sudah, ini udah dalam polar. Nanti fungsinya harus dinyatakan X-nya dalam R cos theta, Y-nya ganti dengan R sin theta. Jangan lupa ininya berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Tergantung kita meletakkan nanti batas integralnya. Itu ya, ingat ada R-nya ini nih. Nah, sekarang kalau daerahnya berupa seperti ini. Kita lihat ini. Daerah yang biru ini terletak ini antara dua garis lurus ini. Ini theta sama dengan alfa. Ini sebenarnya kalau dipanjangin theta sama alfa
Satu lagi theta sama dengan beta gitu ya. Lurus, aduh saya bikinnya nggak lurus. Paling nggak bisa. Makin ngaco. Theta sama dengan, ini pennya kok nggak ngepas. Bisa lurus ya. Jadi kayak yang di atas, tetanya konstan. Antara theta sama dengan alfa dengan theta sama dengan beta. Tapi R-nya bukan busur lingkaran ini. Ini juga bukan busur lingkaran. Kalau dan kalau R-nya konstan kayak ini, busur lingkarannya harus berpusat di 0,0 ya. Ini kayak busur lingkaran tapi pusatnya kerasa nggak di 0,0 karena ini panjang yang ini lebih besar dari panjang yang ini. Nah, ini disebut, ininya kita nyatakan kalau disebut sebagai R, ini fungsi dari theta. Kenapa? Karena nilai R-nya ini, saya gambar merah, nilai R-nya ini di sini, di sini, di sini, beda-beda tergantung posisi tetanya. Jadi R fungsi theta. Demikian juga yang luarnya. Titik yang ada di sini, yang di sini, fungsi dari posisi sudutnya. Nah, jadi ini ada daerah S itu himpunan R, theta. Tetanya konstan batasnya, nanti belakangan ditulisnya. Tapi R-nya antara V1 theta, R-nya lebih kecil dari V2. Itu di antara dua fungsi itu, tetanya di antara konstanta. Alfa, theta, beta. Nah, yang seperti ini dinamakan daerah R sederhana. Untuk daerah R sederhana, maka integral lipat atas ini, kita ngitungnya harus yang fungsi dulu. V1 theta, V2 theta, kemudian baru yang konstan. Ini alfa beta. Ya, ininya kembali kalau dalam polar harus diganti jadi R cos theta, R sin theta, X dan Y-nya. Nah, dA-nya berubah menjadi R. Ini yang ini batas dari R. Jadi dr dulu. Gitu ya. Untuk daerah R sederhana. Temannya. Yang ini saya crop. Nyamannya. Nah, daerah ini sekarang kita lihat daerah yang biru ini, R-nya antara dua busur lingkaran yang berpusat di 0. Ini, R sama dengan A, ini sebenarnya lingkarannya, nggak digambar aja lingkarannya, hanya potongannya aja. Dan R sama dengan B. Jadi saya punya himpunan S-nya, himpunan R, theta, R-nya di antara A, B, itu ya, antara dua busur lingkaran yang berpusat di 0,0. Tetapi kita lihat sudutnya ini nggak konstan. Tergantung jarak R-nya. Kalau R-nya sama dengan A, ya segitu sudutnya. Kalau R-nya di sini, sudutnya segini. Gitu. Jadi tetanya fungsi dari posisi R. Nah, ini theta fungsi dari R, yang batas sininya juga tetanya bergantung posisi R. Jadi bentuknya ini, tetanya diapit dua fungsi. Psi, gitu ya. Ini psi atau psi, aduh lupa lah. Psi 1 R, gitu ya. Theta fungsi dari R. Psi 2 R. Begitu. Nah, ini dinamakan daerah theta sederhana. Dan integral lipatnya secara umum seperti ini. Ini kita harus ngitung dulu yang konstan belakangan.
yang fungsi duluan. V1R, V2R, fxy-nya biasa ini sih sama aja jadi R cos theta, X-nya, Y-nya diganti R sin theta, R harus D theta dulu ya, kan ini batas theta yang fungsi xi itu. DR. Oke, begitu. Itu adalah teorinya cuma itu. Jadi kalau daerah ini apa? Ini R sederhana, integralnya jadi ini. Kalau theta sederhana menjadi ini, gitu ya. Nah, kita hanya membahas 3 contoh aja, udah gitu kita udahan. Dan untuk mempercepat, contohnya sudah saya siapkan. Coba. Udah nggak usah di-crop lagi. Saya akan jelaskan saja contohnya. Oke. Kita lihat contohnya. Oh ya, ini tolong di diktatnya ada salah. Ini harusnya set ya. Z. Gitu ya. Z gitu. Set gitu. Nah, tentukan volume benda di bawah permukaan set sama dengan ini. Itu adalah paraboloida. Paraboloida yang hitam. Kemudian yang ini adalah silinder. Kenapa silinder? Sebentar ya. Nah, kita lihat coba persamaan yang ini. Saya akan gambar di bawah kok jadi yang biru seperti itu gitu ya. Coba ini akan saya gambar di bawah sekali. Nah, ini ada yang teriak-teriak bentar ah. Nah, kita lihat, saya akan menggambar ini di ruang tapi ya, di ruang. Ini saya satukan luas min 2y itu sama dengan 0. Saya kuadratkan sempurna. Kenapa pakai merah nulisnya ya udah nggak apa-apa. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y supaya bisa dikuadratkan sempurna saya tambah 1. Tentunya ruas kanan juga tambah 1 supaya nggak merubah persamaannya. Dan ini menjadi X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah gambarnya. Lingkaran pusatnya di 0,1 jari-jari 1. Lingkaran. Nah, lingkaran berpusat di 0,1 tadi. 0,1 ini. Jari-jarinya 1. Jadi lingkarannya adalah ini ya. Ini pas menyinggung jari-jari 1. Nah, begitu. Ini tentunya 1. Ini tentunya min 1. Tuh, lingkaran jari-jari 1. Oke. Ini lingkaran jari-jari 1. Di ruang gimana gambarnya? Kan ini perlunya di ruang. Kalau di ruang, kenapa ini tuh? Klik. Biasa minimize dulu. Lagi. Ini masalahnya dia lagi sinkronisasi. Oke. Benar bisa? Nggak bisa deh. Gambarnya di ruang gimana? Coba kita lihat. Pusatnya, kalau ini X, Y, Z, pusatnya di tadi X-nya 0, Y-nya 1. Jadi pusatnya di sini ya. Lingkarannya, kemudian jari-jari 1. Oh, saya harus gambar juga. Gambarnya ada di X negatif juga. Nah, lingkarannya tak lain adalah lingkaran ini ya. Ke sana. Begitu?
Paham tidak ini gambarnya lingkaran di ruang seperti ini? Justin, paham tidak? Paham, Pak. Dava, paham tidak? Paham, Pak. Erika? Mana Erika? Iya, Pak. Paham nggak Erika? Paham, Pak. Dika? Paham, Pak. Pak Ode? Paham, Pak. Oke. Belum selesai, itu baru di bidang XY. Ini kan mau digambar di ruang, setnya berapa? Setnya bebas. Ya udah, tarik aja sejajar sumbu set gambarnya. Tarik sejajar sumbu set ke atas juga ke bawah ya. Jadi gambarnya adalah tabung gitu. Ke atas dan ke bawah. Maka ini sekarang saya gambar di atas. Di soalnya ini gambarnya. Ya. Ya, ini busurnya hanya busur lingkarannya hanya kelihatan yang di oktan 1. Termaksud yang di oktan 2. Nah, sekarang kalau mau menghitung integral, jangan bayangkan dulu polar dulu. Tapi integral aja secara umum, itu kembali kayak yang lalu. Kita taruh mata di dalam ruangan yang dimaksud. Katanya di bawah permukaan yang hitam, ini paraboloida, di dalam yang biru. Jadi kalau saya taruh mata di dalamnya ini, mata saya di dalam, saya lihat ke bawah, maka saya lihat alasnya berupa lingkaran ini ya. Ya ini yang di oktan 1, ini yang di oktan 2 sana. Ya oktan 2 betul. Ya oktan 2 nggak berapa kelihatan di gambar ini. Begitu. Ini alasnya. Lingkaran yang berpusat di sini 1,0 di sini. Oke. Kalau lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, tutupnya adalah, atapnya adalah persamaan ini. Dan ini tingginya yang diperlukan nanti untuk integralnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya, setnya. Ya. Oke, sekarang baru kita hitung. Karena daerah ini sukar dinyatakan dalam X sederhana atau Y sederhana, kita akan menyatakannya dalam koordinat polar. Ya. Dalam polar. Oke, untuk itu saya mau crop dulu ini supaya paham menyatakannya dalam polar. Bawa ke bawah. Untuk dicoret-coret lagi. Mana tadi? Oh ini. Ini ngapain? Oh bekas tadi siang. Sebentar, ini jadi overlap. Bentar ya, ini harus dihapus dulu. Ini hapus dulu. Ini saya mau menempatkan di sini. Nah, daerah ini mau saya nyatakan dalam koordinat polar. Jadi si D ini sama dengan himpunan R, theta. Berapa R-nya? Berapa tetanya? Di sebelahnya aja. Koma, tetanya berapa? Di antara berapa? Gitu ya. Nah, kita lihat. R-nya di antara dua lingkaran enggak? Saya pengen tahu R-nya di antara A dan B enggak? Kalau yang seperti ini kita coba lihat lagi tadi gambarnya adalah R sama dengan A, busur lingkaran berpusat di 00, R sama A. Satu lagi, R sama dengan B, lingkaran pusatnya di 00, jari-jari B. Kalau R antara AB, berarti di antara dua busur lingkaran, atau di antara dua lingkaran. Ini tidak. Ya. Kita nggak boleh ngambil pusatnya di sini. Pusat lingkarannya betul di situ, tapi ngukur R-nya itu harus dari pusat lingkaran. Oh, tidak. Kalau saya dari pusat lingkaran ini, kalau di sini, dari pusat lingkaran saya tarik gitu keluar,
Daerahnya di antara ini. R sama dengan A, dengan R sama dengan B. Ini kalau ditarik, gitu. Nggak di antara dua lingkaran. Yang ini boleh di antara titik dengan, ini R-nya berapa ini? R-nya nggak konstan ini. Di sini panjangnya segini. Kalau sampai sini, lebih panjang. Jadi R-nya nggak konstan di sini ya. R-nya nggak konstan. Kalau gitu harus tetanya konstan. Salah satu harus konstan. Kita lihat daerah ini. Tetanya bergerak antara berapa sampai berapa. Kalau teta tuh bayangkannya garis lurus. Garis lurus yang meliputi daerah. Garis lurusnya itu melingkupi teta paling kecil berapa, paling besar berapa. Ada yang bisa ngisi ini tetanya berapa? Paling kecil mana? Paling kecil kalau sudutnya di sini ya, pas teta yang ini. Sudutnya segitu, 0. Paling besar tetanya berapa? 2pi bukan, Pak? Kalau 2pi ini teta 0, terus melingkup ke sini. 2pi, segitu. Tidak. Karena yang di sini nggak masuk. Sampai 180 aja, Pak. Hah? Sampai 180 aja. Sampai pi aja ya. Pi aja. Kenapa? Karena teta itu harus ngitungnya berpusat dari sini. 0, dan yang paling kanan ini skala ya ke sana. Sampai pi aja. Jadi jangan dilihat lingkaran, maka 2pi. Enggak. Ngitungnya dari sini putarannya. Paling kecil ini, paling besar segini. Nah, kalau tetanya udah didapat. Halo, ada pertanyaan? Iya, Pak. Kenapa harus dari titik itu, Pak? Itunya, ngitungnya. Nyari titik apa maksudnya? Enggak, kenapa ngitung kayak sudut sama pala-palanya itu dari titik 0 itu, 0,0. Kan kalau kita menyatakan dalam koordinat polar, posisi R, theta sebuah titik, aturannya itu. Sudutnya dihitung dari ini, dari sini dihitungnya dari sumbu polar ke sana. Gitu. Ketentuannya ini. Penentuan titik di ruang ya. R-nya ngitungnya dari pusat ke posisi titiknya. Tetanya harus ngitung dari sumbu X positif atau sumbu polar. Dia harus ngitung dari sumbu polar sampai melingkupi semuanya ini. Sampai melingkupi semuanya, ya putarannya pi. Jangan ngitung dari titik ini. Gitu. Ya. Sama koordinat biasa juga X, Y. X-nya harus ngitung dari sini, kan? Y-nya harus ngitung dari sini. Gitu. X-nya dari sini ke sana, Y-nya dari sini ke sana. Kalau polar, sudutnya ngitung dari sumbu X positif ke sana, putar berlawanan jarum jam. Gitu. Ya, paham? Paham, Pak. Nah, sekarang tetanya udah tahu 0 sampai pi. R-nya berapa? Nah, kalau untuk mengetahui R-nya, berikutnya, itu ambil titik sembarang di daerah itu. Mau diambil di sini juga boleh, di mana aja ya. Tarik garis berpusat dari pusat koordinat melalui titik ini sampai batas daerahnya. Nah, kita lihat sekarang ini. Kalau R itu kan jarak dari pusat koordinat. Berarti ruang ini jaraknya paling kecil 0 ya. 0. Ini 0. Yang ini paling gedenya, ini kan semua titik di dalam daerah ini. Paling kecilnya 0, paling gedenya ya fungsi ini. Nah, fungsinya mau saya nyatakan dulu dalam polar. Balik lagi ke atas, ini belum tahu berapa ya dalam polar. Tapi kita tahu asal-usulnya tadi ini adalah dari persamaan ini. Ini harus dibikin dalam polar. Karena ini dalam XY, dalam persegi panjang. Oke, kita lihat menyatakannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
2Y. Itulah adalah yang ini ya. Tapi mau dinyatakan dalam polar. Jadi diganti. X-nya R cos theta. Y-nya R sin theta. Pangkat 2 sama dengan 2 yaitu R sin theta ya. Nah, ini saya kuadratkan, ini kuadratkan, R-nya dikeluarkan, tinggal cos kuadrat tambah sin kuadrat, itu 1. Jadi ini tinggal R kuadrat. Jadi nanti kalau ada soal mengenai integral dalam koordinat polar, ininya selalu menjadi R kuadrat nih, X kuadrat tambah Y kuadrat tuh. Ya, langsung juga boleh jadi R kuadrat sama dengan 2R sin theta, atau sama aja R sama dengan 2 sin theta. Nah, berarti grafik ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Ini sama aja dengan ini. Ya. Oke, jadi kita lihat kalau tadi saya total di sini, tarik dari pusat koordinat, batasnya paling kecil R-nya 0, paling gede R-nya 2 sin theta. Begitu. Paham tidak, Wak Ode? Itu Pak berarti sama aja kayak yang kemarin ya Pak. Kenapa nggak dibuat jadi 0 lebih kecil, R lebih kecil 2 tuh? Karena Ya, sama. Karena kalau itu jadi persegi panjang nanti ya. Kalau gini, kalau bingungnya kamu sama dengan yang kemarin nih. Kenapa enggak 0 langsung R-nya paling gede aja 2 gitu ya? 0 theta pi. Kalau gini apa gambarnya, coba beda ini. Kalau ini gambarnya R-nya antara 0 tuh titik, R sama dengan 2 tuh ini. Theta sama dengan 0 tuh ini. Theta sama dengan pi itu ke sana. Jadi dapatnya ini. Tetanya 0 dari sini ngitungnya selalu ya. 0 sampai pi. R-nya 0,2. R-nya dari 0 sampai R-nya sama dengan 2 ini. Dapatnya daerah ini. Beda dengan yang di atas. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi gini, prinsipnya yang harus ditanamkan, ini salahnya sama Ode mikirnya. Yang satu harus konstan dulu. Yang kedua, itu harus ngelihatnya gini. Kalau tetanya udah konstan, kita tarik dari pusat koordinat ke pinggiran daerahnya sampai pinggiran. Harus ngelihat gini, ini R-nya berapa? 0, gampang. Ini R-nya berapa? R-nya bukan 2 ini. Karena dari sini ngitungnya, bukan dari sini. Kalau dari sini sih 2. Tapi kan selalu koordinat tuh dari pusat koordinat. Ini sampai sana. Apakah R sama dengan 2? Tidak, R sama 2 mah lain kan. R sama dengan 2 mah lingkaran dengan jari-jari 2 berpusat di 0, 0. Ini enggak, ini apa gitu. Ya harus dirumuskan dari sini. Diubah ke polar. Gitu ya. Oke, menentukan D-nya memang yang lebih sulitnya. Oke, saya balik ke atas. Jadi ini tadi udah ya. Dihitung. Jadi persamaan ini menjadi ini. Itu adalah pinggiran lingkaran ini. D-nya jadi saya isi ini 0 sampai pi kali R-nya tadi udah. Nah, fungsinya sekarang. Ini tingginya kan ini. Z sama dengan ini. Nah, tingginya itu adalah nanti yang di dalam integralnya ya. Sebagai pengganti ini. Tinggi ini. Saya nyatakan dalam polar juga. Nah, ini fxy-nya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kita udah hitung tadi x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Ya, kayak tadi diganti ini. Nah, semua udah dalam polar, maka
volume adalah integral atas daerah D, ini alasnya. Kemudian ini tingginya. Pakai polar, karena polar ini masukkan yang konstan belakangan, yang fungsi harus duluan dihitung. X kuadrat tambah Y kuadratnya diganti jadi R kuadrat. Kemudian sisanya R dr d theta atau d theta dr, tergantung batasnya. Ini batas R, jadi R duluan. Dr d theta. Nah, ini menjadi tinggal dihitung, sisanya ngitung R pangkat 3. R pangkat 3 jadi 1/4 R pangkat 4. Masukkan batasnya. Gantikan ke R menjadi ini. Ini yang dalam kotak saya sederhanakan dulu. Nah, ini saya nggak mau ngitung. Kalian udah belajar di awal bab mengintegralkan sin pangkat N, kalau ininya genap. Direduksi menjadi setengah min setengah cos kuadrat 2 theta. Nanti cos kuadrat 2 theta direduksi lagi. Menjadi setengah ditambah setengah cos 4 theta. Gitu ya. Nah, ini sendiri integralnya. Yang penting perumusan sampai ininya aja nih. Sisa ngitungnya mah tinggal teknik pengintegralan aja. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Ingin bertanya, Pak. Ya. Itu kenapa Z-nya sama dengan R kuadrat? Dan satu lagi, yang DA itu kan langsung jadi R kali Bentar, DR. satu dulu yang tadi saya jawab ya. Oke. Yang Z sama dengan R kuadrat, Pak. Nah, gini. Saya punya fungsinya Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sebagai tingginya ini yang harus diintegralkan, yang harus dimasukkan ini ke dalam integral ini. Tapi karena polar, ini saya ubah dalam polar. Menjadi kayak ini tadi, R cos theta diganti X-nya. Y-nya diganti R sin theta. Sama dengan R kuadrat kan. R kuadrat cos kuadrat tambah R kuadrat sin kuadrat, R kuadratnya keluarkan, cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Ini. Ini tadi saya langsung, karena tadi saya udah ngitung ini nih. Ini, waktu di ini, kan menjadi R kuadrat tuh ini. Jadi waktu ngitung lagi ini, langsung aja R kuadrat. Itu, terus? Yang DA itu kan bentuknya jadi R kali DR kali D theta. Itu emang penurunan yang kemarin ya, Pak? Iya, betul. Selalu jadi R dr d theta atau R d theta dr, tergantung urutan ini. Ya, yang diturunkan kemarin, yang apa? Namanya persegi panjang kutub yang ada kotak dikit. Nah, yang ini nih. Gitu ya, untuk satu partisi kecil. Ini. Oke, terus? Nanya lagi dong, Pak. Ya, boleh. Itu kan D itu kan D sama dengan tanda kurung. Itu tuh untuk himpunan dari si kan Pak, dari si ini D. Iya. Ini D. Betul, kita harus menyatakan himpunan ini atau alasnya benda ini, alasnya ruang yang dimaksud dalam koordinat polar. Ini harus dinyatakan dalam polar. Gitu. Itu R-nya itu tuh R-nya si ya Pak, si bentar, Pak. R apa ini? Iya, Pak. Setiap titik di sini bentuknya, setiap titik yang ada di sini pasti jaraknya dari pusat koordinat terletak di antara 0 sampai 2 sin theta. Kenapa? Karena ini kalau saya ambil satu titik, jaraknya semua titik ini jaraknya nggak boleh lebih dari ini. Ini apa ini? Nah, yang saya garis-garis ini. Ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Yang ini apa? R sama dengan 0. Jadi setiap titik yang ada di dalam lingkaran biru ini selalu terletak di antara ini. Gitu. Ini mewakili semua titik yang ada di dalam lingkaran ini. Dan sudutnya nggak boleh lewat ini.
Jadi kita berpusatnya tuh ke paraboloidanya ya Pak? Kan Ke apa? pusat. Kan kita tadi itu pusatnya itu kan di 0,0 tuh. Habis itu sampai ke yang merah Bapak tunjukkan itu kan. Mm-mm. Gimana salah nyampeinnya? Saya bingung. Saya bingung juga Pak. Gini ya, prinsip dari awalnya lagi. Ntar ini saya hapus kebanyakan titik. Nah, prinsipnya lihat dulu ini benda ini, kita matanya taruh di tengah-tengah ruang. Lihat ke bawah. Alasnya berbentuk ini. Paham nggak dulu? Paham Pak. Nah, ini harus dinyatakan sebagai daerah dalam koordinat polar maunya. Karena dalam koordinat XY susah ini. Kalau dinyatakan dalam X sederhana atau Y sederhana, masih bisa dengan dipecah-pecah. Tapi maunya dalam polar. Nah, kalau dalam polar, saya ke bawah lagi. Kalau dalam polar, ini saya hapus dulu. Yes. Kita harus menyatakan daerah biru ini dalam R dan theta. Jadi R-nya di antara berapa? Jangan merah lah. R-nya di kok merah? Klik. R-nya di antara berapa? Dan theta-nya di antara berapa? Sudutnya. Salah satu harus konstan. Karena kita hanya bekerja untuk pengintegralan di R sederhana atau theta sederhana. Kalau dua-duanya nggak bisa konstan, ya nggak bisa. Artinya ya daerahnya mungkin harus dipecah dua atau gimana itu ya. Nah, ini kita lihat daerah ini kembali. Kalau yang dimaksud R itu jarak dari pusat koordinat. Ya. Saya ini gambar. Ambil sembarang titik, sekarang di sini aja. Lihat, dari pusat koordinat saya tarik garis sampai ke batasnya. Apakah ini R-nya dibatasi oleh konstanta? Oh, ini 0, betul, konstanta. Oke. Tapi ini R-nya konstan nggak? Di sini. Terhadap titik ini acuannya. Selalu koordinat tuh acuannya harus dari pusat koordinat. Tidak konstan, yang di sini segini. Kalau saya tadi ambil titiknya di sini, di sini mah cuma segini, gitu kan? Beda kan? Yang di sini beda itu ya. Coba kalau lingkarannya berpusat di 0, 0. Ini berpusat di 0, 0. Saya ambil sini, jaraknya kan ini, R maksimumnya segini. Di tempat lain R maksimumnya sama tuh, sama semua. Kalau ini kan beda-beda tuh panjangnya tuh. Jadi R-nya pasti fungsi nih. Ya tinggalin dulu. Kita cari yang konstan dulu, berarti nggak bisa R-nya dibikin konstan. Nah, R-nya nggak bisa dibikin konstan, supaya nggak terlalu ini, saya hapus lagi ini ya. Kalau gitu, theta-nya yang saya bikin konstan. Daerah ini, sudutnya paling kecil berapa? Nah, dia akan melingkupi dari sini pas garis singgung, sampai ke sana, kan? Paling gede. Ini 0 sampai pi. Dapat. Setelah dapat ini, sekarang merumuskan R-nya gimana? Kayak tadi, tarik lagi garis. Aduh, tangannya kok kayak kena ini apa? Kalau yang tukang gemetaran tuh penyakit apa namanya? Ini karena posisi saya susah di sini laptopnya. Oke, jadi kita lihat ini R-nya ada sepanjang ini nih. R paling kecil berapa? 0. Nggak masalah. Nah, yang ini R paling gede berapa? Dibatasi oleh fungsi yang ini, yang pinggiran ini. Yang pinggiran ini fungsinya R-nya berapa? Dia persamaan lingkaran ini adalah R2 sin theta. Hasil tadi ini. Jadi R-nya paling kecil 0, paling gede 2 sin theta. Seragam, saya kalau ambil titik di sini, coba tarik ke sana. Ini R-nya 0 sampai ini berapa? Grafik ini sama 2 sin theta.
Kan ini grafiknya 2 sin theta tuh ini. 2 sin theta. Begitu. Bisa dihayati? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Oke, Nanti Pak. berikutnya ada lagi bawahnya juga. Oke. Coba, kalau ada yang belum paham, tanyakan. Nah, kalau udah, tadi hitungannya mana? Oh, yang ini. Hitungannya, ini lanjutannya sendiri ya, udah gampang ya. Ini direduksi supaya jadi pangkat 2, kemudian nanti jadi pangkat 1. Soal kedua, sorry, kayaknya lebih dari jam 5. Sedikit lah. 3 soal, tapi lumayan. Yang nomor 2 malah gampang. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini. Jadi ini nanti fungsinya harus dinyatakan dalam polar juga. Dengan R-nya ini. Nah, ini kita gambar. Gambar dulu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah lingkaran jari-jari 2 ya. Ini lingkaran ini. Kalau yang lebih kecil sama dengan, berarti ini bidang dibagi 2 oleh lingkaran ini, yang di dalam dan yang di luarnya. Kita periksa mana yang memenuhi hubungan ini. Ambil aja sembarang titik, mau di luarnya boleh, mau di dalamnya boleh. Katakan ambil di luarnya, di luar lingkaran, ambil di sini titik 3,0 ya, X-nya 3, Y-nya 0. Memenuhi enggak? X-nya 3, Y-nya 0? Enggak memenuhi, enggak, lebih kecil 4. Jadi yang memenuhi ini yang di dalam lingkaran. Gitu ya. Oke, ini daerahnya ini. Ini akan kita nyatakan dalam koordinat polar. Kita lihat, kalau kayak tadi saya, ini R-nya atau θ-nya yang konstan ya. Ternyata dua-duanya bisa. Coba kalau saya ambil total di sini. Mau lihat R-nya. Nah, ini selalu R-nya paling kecil 0, paling gede 2. Di mana sama? Paling kecil 0, kalau tarik ke sini, paling gede 2. R-nya antara 0, 2. Θ-nya, θ-nya melingkupi seputaran kan ini. Satu putaran, θ-nya jadi 0 sampai 2 pi. Dua-duanya konstan. Memang kalau lingkaran atau sebagian busur lingkaran, itu pasti dua-duanya konstan ya. Kalau berupa lingkaran atau sebagian busur lingkaran. Oke, ini harus bisa ya menyatakan S-nya dalam polar. Fungsinya ini belum polar. Saya ubah. X-nya tadi R cos theta, Y-nya R sin theta. Kuadratkan, ini menjadi R kuadrat kayak tadi. Jadi saya langsung dari sini. Nah, maka integral ini saya ganti dalam polar semua. Fungsinya dulu E pangkat R kuadrat. Ini nanti. Kemudian ini karena dua-duanya konstan, bebas mau yang mana dulu. Saya yang theta belakangan di sini. Ini batas theta, ini batas R. Jadi R, ini harus DR dulu. D theta. Dibalik juga boleh. Dua-duanya juga jalan. Oke, ini R-nya saya kedepankan di sini supaya enak bacanya. R, E pangkat R kuadrat diintegralkan terhadap DR, terhadap R. Hasilnya ini. Ya, pakai substitusi aja U sama dengan R kuadrat. Temu ini. Masukkan batasnya terhadap R tadi, karena ini DR. Ini. Dihitung menjadi ini. Ini konstanta kan? Ini konstanta. Sorry. Sampai sini dulu disederhanakan. Ini konstanta. Jadi hanya mengintegralkan d theta integralnya theta. Tinggal masukkan batas theta-nya ke sini. Oke. Keburu lah jam 5. Ternyata yang ini mah cepet. Coba kalau bingung tanya lagi. Pak, tanya Pak. Ya. Nggak apa-apa ya Pak, dua-duanya dikonstanin gitu. Walaupun Nggak apa-apa, butuh. memang daerahnya harus konstan dua-duanya. Memang konstan. Gitu ya. Jadi kita melihatnya
Kalau R itu ngelihatnya dari pusat koordinat ke sana. Selalu nggak R-nya sama antara 0,2 sama. Mau di sini juga antara 0,2 R-nya. Di sini juga antara paling kecil 0, paling gede 2. Gitu ya. Di mana-mana R-nya antara 0,2. Kalau melihat bentar. Kalau melihat tetanya gini, ambil titik, lihat paling kecil sudutnya berapa daerah ini yang ada birunya. Paling kecil di sini. Paling gede sudutnya segini. Nah, 0,2 pi. Gitu. Ya, silakan. Tadi kenapa? Berarti bisa ditukar gitu ya, Pak, integralnya, Bisa. batasnya. Tapi ininya R d theta dr nanti ya. Iya. Kalau ini tukar. Kalau dua-duanya konstanta bisa ditukar-tukar. Oke. Oke, Pak. Nah, nomor 3. Ini dibalik sekarang. Ada integral dalam koordinat polar, mau dihitung dinyatakan dalam integral koordinat biasa. Koordinat persegi panjang, dua-duanya juga biasa. Koordinat kartesius pengennya dihitungnya. Nah, dari sini kita harus kan nanti harus mengubah ininya dalam kartesius. Ininya dalam kartesius juga, dalam XY. Oke, saya batasnya dulu, saya olah. Daerah pengintegralannya ini. dr d theta. Berarti ini batas R. Batas R 0 sampai min 5 sekant theta. Batas theta-nya dari 3 pi per 4 sampai 4 pi per 3. Ya, membaca ini. Mau saya ubah dalam kartesius. Dalam koordinat XY. Nah, untuk itu saya mau gambar dulu ini. R0 gampang ya, pusat koordinat. R sama dengan ini, gambarnya gimana? Nggak kebayang. Karena nggak kebayang, saya ubah dulu R sama dengan ini ke dalam koordinat XY. Nah, di sini saya ubah. R min 5 sekant theta. Sekant itu 1 per cos. Cosnya saya kedepankan. Kenapa kedepankan? Karena R cos theta kan sama dengan X ya. Oke. Jadi ini kedepankan R cos theta min 5. Jadi X sama dengan min 5. Jadi persamaan R sama dengan ini sama aja dengan X sama dengan min 5. Gampang kan? Oke. Saya gambar sepotong di sini, gambar dulu. Sebelum lihat gambar yang di bawah nanti. Saya gambar di sini. X sama dengan min 5. Nah, ini X sama dengan min 5. Ya. Gampang. Itu adalah persamaan sama aja dengan R sama dengan min 5 sekant theta. Ini tuh. Kan ini ekuivalen nih semua. Kemudian R0 mana? R0 ini. Nah, setelah itu saya gambar gini, bahwa integralnya dari 0 sampai grafik ini. Berarti integralnya dari sini ke grafik ini. Ya. Dari sini ke sana gitu ya. Dari 0 sampai grafik ini. Dari 0 sampai grafik ini. Untuk apa? Ini saya gambar panah ini. Nanti ada manfaatnya di bawah ya. Ini saya gambar boleh satu juga gini. Nah, saya gambarnya di sini ini. X sama dengan 5. Ini R sama dengan 0 tadi. Terus saya gambar ini garis biru ini. Menyatakan integralnya harus bergerak dari sini, mundur. Gitu ya. Dari 0 sampai di sini. X-nya min 5. Nanti dipakainya, biarin aja dulu panah itu. Saya mau ngolah yang tetanya. Saya hapus lagi ini. Yang tetanya mau saya gambar. Sendiri-sendiri dulu, nanti baru digabungkan dua ini. Theta 3 pi per 4. Gimana tuh gambarnya? Ih, kenapa? Saya ganti warna. Theta 3 pi per 4 di kuadran 2 ya. 1/4 pi. Ih, sebentar. 4-nya tidak cukup. Nah, theta 3 pi per 4. Saya ganti pakai warna hijau ini.
sudutnya 3pi/4. Ya, ini sudutnya 3pi/4. Selalu dari sumbu X positif ngitungnya ke sana. Berarti ini garis lurus sudutnya selalu segini. Theta sama dengan 4pi/3. Saya gambar pakai biru. Sudutnya 4pi/3 itu di kuadran 3 ya. Ini theta sama dengan 4pi/3. Nah, kemudian saya gambar integralnya dari yang garis ini sampai garis ini. Jadi integralnya nanti harus dihitungnya ke sana. Gitu ya. Kalau biasa kan atas kurangi bawah itu. Kalau sekarang nanti beda. Harus ini batas bawahnya yang hijau, batas atasnya yang biru. Sesuai ini kan soalnya gitu. Ini kan batas yang hijau 3pi/4. Ini batas yang biru. Nanti dipakai panah ini, biar aja dulu. Nah, setelah itu, jadi ini digambar ini nih. Ya. 3pi/4 sudutnya. Yang ini sudutnya dari sini sampai yang biru itu 4pi/3. Integralnya dari yang hijau ke yang biru. Sesuai urutan ini. Kalau R-nya tadi dari yang 0, dari sini ke yang merah. Jadi ini garis bantu ini ada gunanya ya, ada manfaatnya nanti sebentar lagi di bawah. Nah, selanjutnya kan kita mau ubah dalam koordinat persegi panjang dalam XY. Tadi R ini udah diubah dalam XY ya ini, X sama dengan -5. Yang ini gimana? Kita lihat ini garis lurus melalui 0, 0, sudutnya 3pi/4. Ini adalah kemiringan garis singgungnya ya. Kalau garis lurus ya garis singgungnya dirinya sendiri. Jadi kemiringan garis ini adalah tangan sudut ini. Jadi persamaan garisnya tinggal Y kemiringan kali X. Nggak ada tambahan sesuatu lagi karena melalui 0, 0. Dan ini tangan ini adalah -1. Jadi Y min X. Jadi ini kata lain adalah sama dengan garis Y sama dengan -X. Jadi grafik theta sama dengan ini sama saja dengan grafik Y sama dengan -X. Saya namakan GX di sini. Y sama dengan GX. Ya, ya dikasih nama aja. Kemudian tetanya 4pi/3. Ini juga kemiringan garis singgungnya, berarti tangan sudut ini ya, dari pusat ke sana. Tangan sudut ini 4pi/3. Tangan ini saya hitung pakai kalkulator, pendekatannya ini. Jadi garis yang biru ini adalah Y sama dengan sekian. Atau Y sama dengan HX. Gitu, supaya nggak nyebut-nyebut ini dulu. Nah, sekarang berarti daerahnya mana? Tadi antara ini sampai yang garis X sama dengan -5, dan di antara yang hijau dengan yang biru. Itu adalah daerah ini. Ini adalah daerah CS semula. Tapi mau kita nyatakan dalam koordinat XY. Jadi setelah saya dapat, kan ini tadi udah dapat nih semua persamaannya. Ini Y sama dengan berapa tadi? -X. Ini Y sama dengan 1,7X. Ini X sama dengan -5. Maka S bisa saya nyatakan, S ini daerah yang kuning, dalam koordinat Kartesius. Gimana menyatakannya? Kita lihat daerah ini. Daerah ini termasuk dibatasi Y-nya yang dibatasi fungsi kan? Y-nya dibatasi fungsi. Kalau Y-nya dibatasi fungsi, X-nya harus konstan batasnya. Cari aja X-nya di daerah kuning ini, X-nya paling kecil berapa? -5. Paling besar X-nya 0. Ini. Itu ya. Yang kedua, sekarang Y-nya jangan nyari yang paling kecil dan paling besar. Harus ditotol sembarang di sini. Tarik ini. Tarik tegak karena nyari Y-nya.
daerah ini Y-nya paling kecil berapa? Grafik HX. Paling besar Y-nya grafik yang hijau, grafik GX. Gitu caranya. Sampai situ dulu sebelum dilanjut. Coba, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Karena sisanya udah gampang. Kalau udah ada daerahnya ini kan gampang, tinggal masukkan ke batas integral aja. Tinggal fungsinya diubah polar, mah gampang. Yang susah menyatakan daerahnya ini tadi. Falah, paham tidak? Nggak ada kuliah. Halo Pak, paham Pak. Paham. Sanya. Sering dipanggil sama saya Sanya. Pak. Paham nggak? Hilang lagi. Siva aja, Siva. Paham Pak. Paham Pak. Siva, paham tidak? Paham Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang sebelum saya menghitung ini dalam Cartesius, saya kan perlu menghasilkan fungsinya dulu ini kan. Nah, fungsinya ini soalnya semula, saya comot dulu R-nya 1 ke belakang. Kenapa dicomot? Karena ini pengganti dx dy atau dy dx. Tergantung nanti urutannya. Jadi ambil R-nya 1. Ini adalah fungsi yang diintegralkannya. Nah, saya lihat ini. Ini saya sebut fungsi dalam R theta ya, dalam polar. Fungsinya adalah R kuadrat sin kuadrat theta. Jadi jangan R pangkat 3 karena untuk pengganti dy dx atau dx dy itu harus ini. Ada R-nya. Jadi diambil R-nya 1. Ini tinggal ini. Saya kurung. R sin theta sama dengan Y kan. Y kan sama dengan R sin theta. Hubungannya polar dengan koordinat Cartesius. Ya udah ini fungsinya. Fxy-nya. Nggak ada X-nya biarin aja. Fxy sama dengan ini gitu ya. Nah, sebelum sampai yang merah, jadi integral ini berubah menjadi Y kuadrat. Ya, ini kan tadi sama dengan Y kuadrat. Kemudian batasnya kita masukkan. Nah, kalau normal, saya ini hapus dulu. Kalau normal, tinggal lihat ke sini kan. Yang konstan X, berarti min 5, 0. Yang fungsi HX, Y-nya. Sampai GX kan gitu. Ini harus batas Y, jadi DY, DX. Tapi, nah ini tapi kita lihat. Tadi kita lihat integralnya panah tadi. X-nya, ini arahnya, yang sini kan kalau horizontal X ya. X-nya harus yang dari sini sampai grafik ini. Jadi nggak langsung dari sini ceplok gitu aja. Ini berapa X-nya? 0 sampai min 5. Jadi ini bukan ini. Tapi harus 0 sampai min 5. Mundur gitu ya. Karena panah tadi. Tadi yang waktu kita merumuskan ini. Dari grafik ini R sama 0 sampai grafik yang merah itu X sama dengan min 5. Gitu. Kalau nulis ini sih harus urutannya, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Ini harus urutan. Tapi integralnya boleh aja dibalik juga. Tergantung karena awalnya begitu ya, saya harus ini, 0 min 5. Kemudian ini yang ininya kita lihat. Tadi integralnya dari grafik yang hijau ke yang biru. Yang hijau ke yang biru. Berarti dari fungsi GX ke fungsi HX. GX, HX. Jangan langsung ngelihat ini. Baru masukkan nanti. GX-nya apa? GX, HX-nya apa? Tinggal sisanya hitung. Begitu ya. Jadi hati-hati dengan batasnya kalau dari awal sudah ada kayak gini. Kalau menyatakan daerah, memang harus yang kecil dulu, baru yang gede.
Yang kecil, yang gede. Kalau enggak, saksamaannya jadi invalid kalau keliru urutan. Tapi pengintegralan kan boleh dari batas yang gede ke yang kecil. Dari awal juga begitu. Gitu. Nah, sampai situ kuliah hari ini. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya. Diam semua. Jeremia, paham tidak? Paham, Pak. Beneran? Benar, Pak. Aditya Mulya. Mana Aditya? Sore-sore pengen ditangkap lagi. Nggak ada. Enggak, Pak. Ada, Pak. Oh, paham nggak? Mau nanya, Ya, mau nanya dong, silakan. Pak. Ya. Tadi kayaknya sempat lost di ini, kenapa tiba-tiba yang agak bawah, Pak, yang y kuadrat dy dx, kenapa itu tiba-tiba jadi kayak gitu? Nah, gini. Kalau integral polar, ini saya bandingkan dengan yang biasa aja, yang bukan polar. Itu kan padanannya sama dengan, daerahnya tentunya sama aja ya. Cuma ini dinyatakan dalam koordinat XY, ini dalam koordinat polar. F X-nya jadi R cos theta, ininya R sin theta, dr S ya, oke. dr R salah satu dr d theta atau R d theta dr ya, salah satu, tergantung D-nya menyatakannya nanti. Ini salah satu. Jadi saya tadi soal semula, saya gedein ya supaya kebaca enak. Mana tadi teh? Nah, soal semula kan ini. Nanti pengganti, sebentar saya geser supaya kelihatan. Pengganti ini kan nanti jadinya dy dx atau dx dy. Padanan dy dx atau dx dy adalah salah satu dari ini. Jadi dari fungsi soal semula, saya ambil R-nya satu biji dikebelakangkan. Ini untuk membentuk nanti ini dy dx atau dx dy. Ya. Jadi tinggal ini. Nah, ini harus saya nyatakan sebagai fungsi dalam XY. Jadi ini seolah-olah kalau mau jangan ini nulisnya, setnya aja. Set. Yang tadinya bergantung R dan theta, ini saya kelompokkan gini, supaya nongol, supaya hilang R dan theta-nya. Ini kan R sin theta sama dengan Y. Kan X itu sama dengan R cos theta, yang kemarin Y sama dengan R sin theta. Ini jangan lupa nih. Jadi R sin theta itu Y. Nah, jadi fungsi yang tadinya bentuknya ini, padanannya dalam koordinat persegi panjang adalah Y kuadrat. Jadi ini menjadi Y kuadrat, R dr d theta-nya menjadi dy dx. Atau dx dy, tergantung batas ini. Mana yang duluan. Begitu. Jadi kita harus mengubah tuh pertama fungsinya menjadi dalam koordinat XY, juga batasnya dalam koordinat XY. Bisa? Tadi siapa yang nanya ya, lupa? Iya, saya Pak. Iya, ngerti Pak. Udah Pak. Makasih Pak. Nanti sambil agak bingung-bingung gitu ya. Ya, nggak apa-apa, nanti dibaca lagi. Mungkin nggak akan 100% sekarang gitu ya. Oke, ada lagi? Si Yolanda mau masak katanya nih. Cukuplah Mau nanya, Pak. waktunya. Ya, silakan. R itu tuh jadinya X gitu Pak, terus sudutnya jadinya Y. Enggak, yang penting mah daerahnya. Yang penting mah daerahnya. Enggak berlaku gitu. Enggak selalu.
Di sini kebetulan R-nya R0 ini R sama dengan min 5 sekant theta ini gitu. Jadi X-nya ya pokoknya dari X berapa ini? X0 sampai X ini. Kebetulan ini jadi kayak X-nya gitu ya. Tapi nggak selalu. Nggak selalu. Yang penting harus bisa menggambar ini dan ini gitu. Baru ini dirumuskan lagi. Sebenarnya merumuskan ini nggak berdasarkan menerjemahkan ini gitu ya. Tapi menerjemahkan ini. Lepas dari yang ini setelah digambar, kita mau nyatakan ini dalam koordinat XY, salah satu harus konstan. Nah, daerah ini tuh mana yang konstan? Jelas ini Y-nya dibatasi 2 grafik. Ya, X-nya harus konstan. X-nya paling kecil berapa? Yang konstan tuh diambil ujung-ujung. Min 5 sampai 0. Gitu. Kebetulan ini kerasa bahwa ini dari sini gitu ya. Padahal nggak selalu. Jadi selalu berpikirnya gambarlah ini, setelah dapat gambarnya, rumuskan baru lagi sebagai ini. Meskipun dirumuskan baru, tentunya pinggir-pinggirnya ini fungsinya diturunkan dari yang semula ya. Begitu. Lagi, Pak. Ya. Tadi itu arahnya berarti karena itu ya, karena putaran dari sumbu polar, terus gitu. Bukan, arahnya dari sini. Ini. Waktu saya menggambar ini, yang ini dulu ya, R-nya. R0 sampai ini. Ini tadi adalah garis yang merah. Kan min 5 sekant theta itu sama dengan ini. Jadi arahnya dari 0 sampai ini. Nah, ini dari 0, R0 sampai ini. Ini mungkin baiknya jangan saya gambar pas di sumbu X. Gambarnya gini aja nih. Dari 0 sampai situ, garis merah. Dari 0 sampai situ. Ya. Arahnya itu. Kemudian yang satunya memang dari hijau ke yang biru. Nah, pada saat dipindah ke integral lipatnya, harus ngikuti arahnya. Ke sana tuh, ke kiri. Jadi, ke kiri dari 0 sampai min 5. X-nya. Y-nya dari yang hijau ke yang biru. Akibat tadi, merumuskan ini. Ini rumusnya dari yang hijau ke yang biru. Hijau, ya GX, sampai HX. Jadi beda dengan waktu menghitung luas daerah itu ya. Kalau luas daerah kan selalu yang atas kurang yang bawah. Kemudian ininya yang kiri sampai yang kanan. Nah ini beda. Karena ininya udah diberikan dari awal. Jadi arahnya penting. Gitu. Ya. Ya, tadi bagusnya yang warna biru muda jangan digambar di sini saya. Yang penting ini R0 ini. R sama dengan min 5 sekant theta yang ini. Jadi dari sini sampai ke yang merah. Setelah dapat segitiga ini, merumuskan ini bukan diterjemahkan satu-satu dari sini sebenarnya. Kebetulan untuk yang ini sama gitu ya, untuk yang daerah ini. Tapi kalau fungsinya lain lagi ini, ya nggak gitu mungkin. Oke, berlatih menuliskan S ini nggak gampang nih. Oke, sampai situ dulu. Kita akhiri dulu ya. Nanti yang masak nggak keburu. Nah, tapi yang di daerah mana udah buka sekarang ya. Tengah sama timur. Oke.